Segala puji syukur kami kembalikan padamu Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah pada minggu pagi ini. Kita yakin dan percaya kuasa Roh Kudus ada di tempat ini memenuhi kehidupan kita semua dan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang menonton acara ini. Puji nama Tuhan. Kita mulaikan ibadah ini dan kita nyanyikan pujian yang berkata, "Kurasakan kuasa Tuhan." Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh, kurasakan kehadiran, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Dan saya undang untuk jemaat untuk berdiri. Haleluya. Oh, kurasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dari awal kurasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita sembah Tuhan. Oh, Yesus, kami muliakan Engkau Bapa. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Glory bagi nama-Mu. Yesus, urapi kami Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kurasakan kasih-Mu Tuhan.
Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini. Puji Tuhan, benar Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap kasih karunia Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kita saat ini Tuhan. Tanda ucapan syukur kami mau membesarkan nama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar biar dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan biarlah ada hadirat Tuhan yang turun saat ini, kami dapat merasakan lawatan Tuhan lewat ibadah saat pada pagi hari ini. Urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan, biarlah tetap tinggal dalam pengurapan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Saat ini kami akan berglori bagi nama Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa ungkapan syukur kami. Kami mulaikan ibadah kami saat pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah dibuka dengan doa, dan sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita lakukan pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh haleluya. Oh, belenggu dosa tadi patahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah. Amin. Oh, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, memulihkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
kuasa. Ku tahu roh Allah ada di sini. Haleluya. Roh Allah ada di sini. Amin. Oh Yesus, ku dia berubah dalam wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Haleluya. Dia perubahan dalam wajah. Oh Yesus, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada. Ku menang, ku menang. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang. Oh, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh lagi. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ore lama tak lama sekian lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita lakukan pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Satu tak berdaya
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun pemberian Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagi, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun pemberian Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kekal, Allah kami yang hidup. Engkau Allah Immanuel yang kami sembah setiap saat, sebab Engkau selalu menyertai kami. Siang hari ini ya Tuhan, kami ada di hadirat Allah. Di tempat ini ya Tuhan, kami datang beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Semua kami yang hadir mempersembahkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji kemuliaan Tuhan, agar hati Tuhan disenangkan. Hari ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini. Ada pemberitaan firman Allah di tengah-tengah ruangan ini, agar firman Allah dapat menjangkau bagi mereka yang ada di rumah, sedang mengikuti tayangan ibadah ini. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus semua mempersatukan kami. Walaupun kami terpisah-pisah tempat, tapi kami yakin ada Roh Kudus menyatukan kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman Allah. Kami mohon dada urapan Roh Kudus. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Mereka yang mendengar di rumah, di mana saja mereka berada mengikuti tayangan ini. Kiranya kami semua dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan sampaikan firman Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah dan mendengar firman Allah. Puji Tuhan. Saya yakin ruangan ini dikuasai oleh Roh Allah. Saya yakin semua kita yang datang menyembah Tuhan dan rindu mendengar firman Allah. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Kisah Para Rasul Fatsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Puji Tuhan. Kita berada pada hari-hari ini untuk menyongsong kuasa Roh Kudus bekerja lebih daripada hari-hari yang sudah lalu. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Firman Allah yang kita akan dengar
di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Saya akan baca, bunyinya seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saya baca sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saya dan saudara akan menerima kuasa. Dan kuasa itu tak dapat diberikan oleh satu gereja, satu agama. Tak dapat diberikan oleh siapapun juga. Tetapi kuasa itu diberikan oleh Allah sendiri. Allah memberikan kuasa saya dan saudara. Manusia diberikan kuasa untuk memerintah hewan-hewan yang ada di. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita diberikan kuasa. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Kuasa itu ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa itu menyembuhkan segala penyakit. Kuasa itu mengadakan berkat-berkat jasmani teristimewa rohani. Dan saya percaya siapapun yang mendengar firman Allah ini, kuasa dari Tuhan. Kita akan menjadi saksi. Perhatikan, kita akan menjadi saksi mulai di Yerusalem. Sebab murid-murid pada waktu itu ada di Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang kampung halaman kita, rumah kediaman kita. Kita mulai jadi saksi di sana. Sejalan dengan anjuran pemerintah, kita berdiam di rumah. Kita bukan berdiam di rumah, peluk dada, tidur bangun, makan bangun. Tetapi kita diam di rumah sambil ada kegiatan-kegiatan. Terlebih kegiatan-kegiatan rohani. Di rumah kita beribadah, kita menjadi saksi. Di Yerusalem, di rumah kita, di lingkungan kita. Anak boleh melihat papa. Anak boleh melihat ibu. Bagaimana gerak-gerik mama papa di rumah, itu menjadi kesaksian bagi anak-anak. Keluar rumah, tetangga bisa melihat kita. Dan saya percaya anjuran pemerintah ini, tinggal di rumah, itu sangat baik sekali. Seringkali kita punya alasan-alasan nyanda jadi ibadah, nyanda beribadah karena ini dan itu. Hal-hal yang kecil saja, hal-hal yang sepele saja, kita bisa jadikan alasan. Nah, kalau tinggal di rumah, alasan apa kita tidak beribadah?
Kita boleh berdoa sendiri di kamar kita. Dan saudara akan melihat bagaimana kuasa daripada doa itu. Di dalam pembacaan firman Allah tadi, saya berikan judul peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Puji Tuhan. Ada peranan Roh Kudus di dalam setiap pribadi kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara akan melihat apa peranan dari Roh Kudus. Yesus mati, tapi dia sudah bangkit. Dia bukan tinggal mati di kubur. Hari yang ketiga dia bangkit. Haleluya. Dan kalau Yesus sudah bangkit, itu suatu tanda kemenangan bagi orang percaya bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat itu bukan mati, tapi dia bangkit membawa kemenangan. Puji Tuhan, dunia sedang kacau balau. Kepandaian manusia sedang bersaing mengatasi COVID-19 ini. Virus corona yang sedang merajalela di seluruh muka bumi. Dan kekuasaan Allah itu dia akan beri bagi orang percaya. Orang percaya akan menerima kuasa itu. Kuasa Allah. Sebab kuasa Allah itu tak dapat ditandingi oleh kekuasaan manusia. Negara besar sekalipun, negara maju sekalipun, negara berkembang, kekuasaannya hanya terbatas saja. Tapi kuasa Allah itu tidak pernah terbatas. Haleluya. Dia bagaikan air yang mengalir tak henti-hentinya. Peranan Roh Kudus bagi orang percaya harus percaya Yesus sudah mati, tapi dia sudah bangkit, naik ke surga dengan tujuan yang mulia. Puji Tuhan. Kalau dia mati menderita di kayu salib, kita harus yakin bahwa apa yang sedang dihadapi di seluruh dunia ini, virus corona, membuktikan bahwa kepandaian manusia sangat terbatas. Tapi kuasa Allah itu tidak pernah terbatas. Kita sedang menyaksikan apa yang sedang terjadi. Dan dia akan merebak sampai di pelosok-pelosok desa. Dan belum ada penangkal virus ini. Tapi bagi orang percaya, penangkalnya adalah firman Allah. Kuasa Allah itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus naik ke surga dengan tujuan yang mulia. Pertama, ada 3 janjinya pada orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 17, ia akan mengutus Roh Kudus menjadi penolong. Bapak-bapak perlu penolong, ibu-ibu perlu penolong. Tapi kalau kehabisan penolong di rumah, ada Roh Kudus menjadi penolong saya dan saudara. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di tengah-tengah rumah tangga kita.
Dia ada di tengah-tengah persoalan kita. Dia melihat keberadaan kita. Istri tidak tahu apa yang menjadi beban suami. Sebaliknya, anak-anak tidak tahu melihat beban orang tua, mengetahui beban, dan sebaliknya. Tapi ada Roh Kudus. Haleluya. Beri tepuk tangan. Ada Roh Kudus saat ini. Ya lama. Dia memperhatikan keadaanmu. Engkau yang ada di rumah. Engkau yang bermasalah. Engkau yang ada persoalan. Roh Kudus berkunjung ke rumahmu. Bukalah hatimu saat ini. Dia mau masuk dalam kehidupan kita. Dan dia mau menyelesaikan segala-galanya. Puji Tuhan. Ia akan mengutus penolong yaitu Roh Kudus. Kedua, Yohanes 14 ayat 2 dan 3, ia akan menyediakan tempat bagi orang percaya. Dia pergi kepada Bapa, dia pergi kembali ke surga, dan dia menyediakan tempat bagi orang percaya. Biar jemaat Pantekosta kau tidak percaya, jangan harap masuk surga. Jangan harap ada di tempat di sana. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Siapa baik bilang kita tidak pernah salah. Tuhan Yesus bilang satu hari 24 jam, 12 jam. Manusia bilang satu hari 24 jam kalau siang malam. Aktivitas kita selama siang hari. Banyak kesalahan, banyak persoalan. Siapa bilang tidak ada masalah? Semua ada masalah. Tetapi ada Roh Kudus yang sanggup menyelesaikan setiap masalah kita. Masalah apapun juga, jabatan. Sekarang banyak yang takut akan jabatan. Roh ketakutan berjalan bersama dengan virus corona. Karena virus corona ini merajalela, maka roh ketakutan berdampingan dengan dia. Seringkali kita rasa takut. Nukal kurang selalu badiang di rumah, mau makan apa siang. Tapi bagi orang percaya, Tuhan menyediakan segala-galanya. Contoh janda di Sarfat, hidup dengan seorang anak. Tetapi setelah dia mengenal siapa yang datang, Nabi Elia, dia bilang, bikin akang roti bundar. Roti yang bulat. Bawa dulu pak kita. Dan engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Tidak akan kelaparan orang-orang yang percaya. Ini baru virus penyakit. Belum virus-virus tanaman. Obat-obatan canggih dari pertanian. Tetapi kalau Allah bekerja, kalau Allah menghukum dunia ini, banyak belalang yang dia akan lepaskan di seluruh muka bumi ini. Bukan cuma di desa kita, bukan cuma di Sulawesi Utara, bahkan seluruh dunia ini. Akan merusak setiap tanaman. Obat-obat pertanian yang canggih tidak mampu. Tapi orang-orang percaya dipelihara oleh Tuhan. Ia akan menyediakan tempat bagi orang percaya. Ketiga, ia akan datang kembali. Kisah Rasul
1 ayat 11. Dia berjanji, aku akan datang kembali. Haleluya. No, kalau dia datang, torang somati bagaimana? Ada kehidupan, ada kebangkitan bagi orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan. Sebab dia datang kembali, dia berjanji, dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Bagian yang kedua, gereja Tuhan akan menerima kuasa. Pertama, kuasa Allah itu dilengkapi dengan atribut Allah sebagai pelengkap kuasa yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kitab. Di dalam Efesus 13 ayat 14, kita dimeteraikan di dalam Dia. Kuasa Allah itu dimeteraikan. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita memeteraikan kita di dalam kuasa Allah. Itu merupakan atributnya Allah. Seorang petugas, kalau dia tidak pakai atributnya sebagai anggota polisi, sebagai anggota TNI dan petugas-petugas lainnya, sebagai pegawai, dia bisa dipandang enteng. Periksa kehidupan kita. Adakah atribut Allah ini, yaitu kuasa Allah, ada dalam kehidupan kita? Agar kita tidak ditertawakan oleh kuasa kegelapan, kuasa setan. Tetapi kita harus tertawakan Dia sampai di mana kemampuan kuasa ini berlawanan dengan kuasa Allah yang dimeteraikan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa kuasa Allah itu adalah salah satu atributnya Allah. Pakailah selengkap senjata Allah supaya kamu tahan melawan segala semu daya kuasa kegelapan. Puji Tuhan. Gereja Tuhan akan menerima kuasa. Kuasa Allah itu dilengkapi dengan atribut Allah sebagai pelengkap kuasa yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di dalam Galati 6 ayat 17, Paulus katakan hidupnya dia sudah serahkan seenterunya dalam melayani Tuhan. Dan dia, Paulus, dia mempunyai tanda-tanda bahwa Yesus ada di dalam dia. Kita melihat kuasa kegelapan, dia tidak takut dengan kekuatan manusia. Tetapi Paulus dia katakan, perhatikan baik bahwa dia ada tanda-tanda Kristus di dalamnya. Itu salah satu atributnya Allah. Sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya tanda-tanda ini supaya setan tidak berani melawan kita. Dia akan takut. Mengapa dia takut? Sebab Yesus sudah kalahkan dia. Alkitab tidak mencatat apa yang terjadi di dalam kuburan ini. Kenapa dia sudah mati lalu bangkit? Di sana ada peperangan yang tidak ditulis oleh Alkitab. Mengapa? Sebab firman Allah katakan, "Hei maut, di manakah sengatmu?"
Yesus sudah mengalahkan dia. Selama 3 hari ada peperangan, ada pertempuran pada kedua panglima ini. Maka bangkitlah Yesus, sebab dia menang. Beri pujian bagi Yesus yang sudah bangkit. Haleluya. Hei maut, di manakah sengatmu? Yesus telah kalahkan dia. Murid-murid pergi lihat, kubur sudah kosong, dia sudah bangkit. Coba ada salah satu keluarga kita yang baru kubur, kong orang datang bilang, engkau pe papa atau engkau pe keluarga, sana ada di kubur, so dudu di kubur. Luar biasa kan? Tapi itu akan terjadi ketika Yesus kembali. Dia akan bangkitkan orang-orang mati di dalam Tuhan. Amin. Dan kita akan melihat kuasa Allah ini tidak akan berhenti sampai pada akhir zaman. Yang kedua, peranan Roh Kudus memberi keberanian pada murid-murid atau orang-orang percaya. Perhatikan, Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Rasa takut tadi hilang. Kalau rasa takut sudah hilang, tidak ada tempat lagi dalam hati kita, maka itu hadirlah kuasa Roh Kudus. Hadirlah keberanian bagi murid-murid, bagi orang-orang percaya, bangkit. Ada keberanian melawan apapun yang kita hadapi. Virus corona di ujung kuku bagi orang percaya, amin. Kita akan melihat ke depan bukti-buktinya. Peranan Roh Kudus memberi keberanian pada murid-murid orang percaya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Puji Tuhan. Roh Kudus membangkitkan keberaniannya. Mari kita bangkit bersama Yesus. Ada Roh Kudus, rasa takut sudah dihilangkan. Janda tadi di Sarfat, rasa takut ada. Mau makan kurang sampai sore, no eso mau apa lagi? Para SH mau bekerja, mau pakai titel SH, belum ada lowongan. Ketakutan melanda. Tetapi kalau Tuhan bersama kita, ada peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia memberi keberanian. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, Markus 16 ayat 15 dan 16. Saya ingin baca ini. Kita buka kitab Markus. Markus pasalnya yang ke-16. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada sekalian makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Apa itu tanda-tanda menyertai orang yang percaya? Orang bilang, oh tanda ini menyertai hamba-hamba Tuhan. Mereka yang bikin kampanye-kampanye kesembuhan. Oh kalau pergi Pak Pendeta itu, kita ada kuasa yang sudah diberikan tadi. Kamu akan diberikan kuasa.
Kenapa kita harus diberikan kuasa? Kita lihat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka, saya dan saudara, punya wewenang, punya kuasa mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Puji Tuhan. Detik-detik Yesus mau naik ke surga, Dia bilang sama murid-murid, Dia bilang pada orang-orang percaya, pergilah kamu ke seluruh bumi. Saat ini kita sedang beranjak pergi ke seluruh bumi. Dengan ibadah ini, berangkat dari tempat ini, siaran ini diberkati oleh Tuhan, boleh menjangkau sampai ke ujung bumi. Saudara, amin kan? Ada amin? Haleluya. Kita berkumpul seperti ini. Tayangan ini mungkin sedang direkam di luar negeri, mungkin sedang direkam di luar daerah, mungkin sedang direkam oleh orang-orang yang di rumah. Saya percaya ini kita sedang pergi ke ujung bumi. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Kembali lagi pada pembacaan tadi. Kita bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi bagi siapa itu? Siapa yang percaya dan dibaptis? Haleluya. Semua kita yang sudah percaya pagi ini sudah dibaptis. Puji Tuhan. Akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Yang dibaptis akan diselamatkan. Ada kata akan, berarti belum selamat. Akan diselamatkan. Sebab kita masih ada dalam perjalanan di dalam dunia ini. Banyak tantangan yang kita harus hadapi. Setan berusaha menjatuhkan saya dan saudara, menjatuhkan orang-orang yang percaya. Jangan berharap kita kuasa baptis. Kita Kristen dari keluarga saya, dari perut orang tua saya sudah Kristen. Oh, so baptis. Kita so baptis. Oh, kita so baptis dari kecil, kita so baptis. Mama bilang kita umur 8 bulan so baptis. Baptisan yang dimaksud dalam pembacaan kita bagi orang dewasa yang sudah mengenal dosa, yang sudah berbuat dosa, yang akan berbuat dosa. Baptisan air itu merupakan kubur. Orang mati kalau sudah mati dikuburkan. Orang yang sudah bertobat dari dosanya, dosa sudah mati, perlu dikuburkan dalam baptisan air. Setelah keluar akan diselamatkan. Masih ada kata akan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, Dia akan memberitahu jalan mana yang kita harus tempuh. Seringkali kita sudah menyiapkan satu jalan untuk kita, tetapi di tengah-tengah perjalanan kita menghadapi persoalan yang membuat kita lemah,
Bagini jo Tuhan dalam hidup kita taren. Mari bangkit, sebab Yesus sudah bangkit. Jangan tinggal dalam kelemahan, harus bangkit membawa kemenangan. Menangkan diri kita sendiri dulu. Saya sudah menang dalam satu masalah. Masalah apa lagi yang datang? Saya akan tidak takut. Mungkin ada virus-virus yang lebih berbahaya dari corona ini. Rasa takut kita dihilangkan. Sebab ada peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk bersama kita menghadapi segala persoalan. Janji firman Allah, mereka akan minum racun maut. Jangan pulang rumah kau minum racun. Jangan pendengar-pendengar di rumah semua minum racun. Kalau kau saudara kenal saya yang berkhotbah, oh minder kau bilang sedang minum racun, nyanda mau mati, mau coba sana. Akan tidak selamat. Itu kan kata akan tadi. Yang dibaptis akan diselamatkan. Akan. Coba-coba pegang sana tuh ular kobra. Orang yang pegang-pegang ular kobra di tayangan televisi, rahasianya itu dia punya bisa di gigi, sudah dikikis. Ya, biar dia pagut, biar dia menggigit, bisanya sudah habis, sudah dihilangkan. Ular kobra kan sangat berbahaya, sangat berbisa, tetapi bisanya sudah dicabut. Sama dengan Tuhan Yesus. Hei maut, di manakah sengatmu? Mereka akan memegang ular bisa. Paulus pernah alami itu. Sementara mereka mengumpul ranting-ranting kayu dalam kedinginan di tepi laut dalam perjalanan, mereka singgah mendarat. Dia dipagut oleh ular biludak. Dia lebih bisa dari ular kobra. Ular biludak itu ada di daerah kita. Orang tua bilang kalumaan, so dia itu ular biludak. Dia dana sekali, dia berbisa sekali. Tapi jangan takut, Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Orang sakit didoakan sembuh. Di manakah kuasa itu? Kuasa ini terjadi di zaman Roh Kudus dicurahkan, keberanian-keberanian dari murid-murid mengkabarkan, menyampaikan firman Allah. Ada keberanian, ada kekuatan. Puji Tuhan. Kita menghadapi virus yang sedang merajalela. Kalau influenza saja, sesadia anti, ada tablet, ada Paramex, ada dan lain-lain. Tetapi virus corona ini belum ada penangkalnya. Saya khotbah pada hari Kamis malam. Perhatikanlah, di akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar. Dan masa yang sukar itu tidak dijelaskan sampai berapa lama. Orang mengira-ngira virus corona ini mungkin akhir Juni sudah selesai. Orang-orang mengira kalau kuasa dapat dia obat, dia punya antivirus, pasti bisanya, sengatnya sudah dicabut.
Tetapi perhatikanlah, di akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. Ini sedang berlaku. Orang di kota mau mudik di kampung, susah sekali. Begitu ada pelonggaran dari pemerintah, semua berlomba-lomba. Haleluya. Puji Tuhan. Orang-orang percaya, yakin bahwa kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan. Dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi orang percaya, bukan orang Pantekosta. Ya syukur kalau orang Pantekosta kong jujur di hadapan Tuhan. Syukur kalau jemaat Pantekosta, kalau setia kepada Tuhan, selalu memperbaiki kehidupannya, pasti masuk surga. Dia sudah sediakan tempat di sana, dan dia mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia. Sedang terjadi. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan dan peranan Roh Kudus mulai bekerja. Padahal dia sudah berada dari permulaan zaman. Dia sudah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan dan menumbuhkan segala pohon-pohonan, segala biji-bijian. Dia sudah siapkan semua. Dan sampai hari ini Roh Kudus berperan untuk menumbuhkan gereja Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Allah siang hari ini. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya saudara telah diteguhkan dengan firman Allah. Ada dua hal berita firman hari ini, bahwa kepada orang percaya Tuhan akan beri kuasa. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kita harus jadi saksi di mana saja kita berada. Puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya saudara dilawat oleh kuasa Roh Kudus hari ini. Saudara yang rindu dijamah oleh Tuhan hari ini, saudara boleh berdiri bersama-sama dan serahkan hidup saudara kepada Tuhan hari ini. Apapun beban dan persoalan saudara, ada jalan keluar, pertolongan dan kemenangan. Haleluya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Sekarang angkat tanganmu yang ada di rumah, urapilah, angkat tanganmu sebagai tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Rasakan Roh Kudus menjamah hidupmu hari ini. Oh, penuhilah kami dengan hadir. Kami rindu, haleluya, melihat kuasa-Mu.
bila kami uri di laba 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 sikiri di laba 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 undiri di laba 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 jama-jama umat-umatmu, jama jemaatmu, jama seluruh pemirsa pendengar tayangan ini. Kami rindu Tuhan melihat Tuhan. Oh haleluya, dicurahkan. Haleluya, kami rindu Tuhan. Oh kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Beri tepuk tangan, beri pujian, beri pengagungan. Rasakan Roh Kudus melawat dan menjamah engkau hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatanmu bagi kami. Kami sungguh rasakan kehadiran Tuhan. Kuasa Roh Kudus, jama jemaatmu, jama umat-umatmu di rumah, penuhi mereka dengan Roh Kudus. Uri di laba 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 sikiri di laba 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 undiri di laba 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 laba. Roh Kudus, dahsyat Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hamba Tuhan boleh selesai berbicara tentang firman-Mu, tapi Roh Kudus, Engkau tidak pernah terbatas, selalu menerangkan, menjelaskan firman Allah dalam hidup kami, menghidupkan firman Allah, sehingga kami bukan sekedar jadi pendengar firman, tapi kami rindu jadi pelaku-pelaku firman Allah. Sertai kehidupan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu, baik dalam rumah tangga keluarga kami, di tetangga-tetangga kami, di mana saja kami berada. Lewat tutur kata dan perbuatan hidup kami, kami menunjukkan identitas kami sebagai anak Tuhan. Karena dari hidup kami ada buah-buah Roh Kudus yang terpancar dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Berkati kami semua yang sudah dengar firman Allah. Seluruh jemaat Tuhan, pemirsa pendengar, telah diberkati dengan kuasa firman-Mu. Tiba saatnya berkat Tuhan yang Tuhan titip dalam hidup kami, kami akan bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Kami akan bawa milik Tuhan, persepuluhan sebagai kunci berkat Allah. Kami meletakkan persembahan syukur hari ini. Seberapa kami yang sudah memberi, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami tabur, itu yang kami akan tuai. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seberapa saudara yang sudah diberkati Tuhan, lambaikan tangan dan beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saudara boleh isi di amplop atau saudara kumpulkan di rumah-rumah saudara. Nanti saudara akan bawa ke pastor yang mau milik Tuhan. Saudara pasti akan juga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, biar bumi akan berlalu, sambil kita mempersiapkan dan memberi persembahan hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang
difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita sudah beri. Saudara dengar pengumuman gereja. Kita sementara dalam seri doa meminta pencurahan Roh Kudus. Saudara dapat berdoa dari rumah masing-masing. Kami dari Pastori dan saudara ada di rumah. Saya berharap saudara akan bangun hubungan doa pada malam-malam ini sampai kemudian hari Minggu depan kita akan jumpa kembali di ibadah raya disertai dengan ibadah agung Hari Raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Karena itu kami berharap jemaat Tuhan ada di rumah setiap malam dapat mengikuti kegiatan doa masing-masing di rumah. Dan khusus hari Kamis kami akan menyapa saudara dalam ibadah seperti ini. Dalam ibadah Kamis malam jam 7 kita akan ibadah seri doa, tapi kami dari Pastori akan tayangkan ibadah tersebut pada hari Kamis supaya saudara diberkati dengan kekuatan firman Allah pada hari Kamis ya, khusus hari Kamis. Supaya di minggu antara ini saudara tetap ada firman yang saudara terima dan membekali saudara ya. Jadi khusus Kamis jam 7 malam kita akan jumpa di seri doa. Yang lain saudara ikuti dari rumah masing-masing, dan khusus Kamis kami akan tayangkan langsung mengisi kehidupan rohani saudara supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian hari Minggu sekali lagi kita akan jumpa jam 9 pagi di ibadah live streaming dan ibadah versi TV kabel di Noongan ini supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Dan sejak Minggu pagi ini kami tidak mengedarkan lagi tata ibadah, susunan acara ibadah di rumah-rumah jemaat. Karena saudara sudah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming dan juga TV kabel ya. Kiranya saudara dapat maklumi dan dapat memahami. Puji Tuhan. Dan kami dari tempat ini mengucapkan terima kasih banyak kepada pemilik TV kabel, keluarga Manorek Gosal yang telah memfasilitasi sehingga tayangan ini dapat disaksikan oleh seluruh jemaat dan siapa saja yang menyaksikan tayangan ini di TV kabel lokal di Desa Noongan Raya. Dan secara spesial kami berterima kasih hari ini kepada keluarga Woran Masi di Jepang yang telah dapat mendonasikan berkat bagi kami hamba-hamba Tuhan yang ada di Desa Noongan Raya. Kepada para gembala, pendeta, pastor yang sudah terima berkat ya, kiriman dari Jepang, dari keluarga Woran Masi, kami keluarga gembala Wahido Kumambo dan seluruh hamba-hamba Tuhan di Desa Noongan Raya mengucapkan terima kasih, dan Tuhan pasti balas berkat bagi keluarga Woran Masi yang ada di Jepang dan keluarga besar yang ada di Noongan. Puji Tuhan. Inilah penyampaian pengumuman kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan segera akhiri ibadah ini dengan doa. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Minder Wobiling, Wakil Gembala yang sudah melayani firman, seluruh tim pelayan altar, pemusik yang sudah dapat melayani, saudara juga sudah diberkati, dan jemaat yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jemaat yang punya masalah, ada yang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Kiranya Roh Kudus, kuasa Tuhan akan menjamah dan melawat engkau yang punya beban, pergumulan. Angkat tanganmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Tuhan kami bersyukur pagi menjelang siang hari ini. Kami sungguh diberkati, dilawat oleh Tuhan. Ada kuasa pujian penyembahan yang memerdekakan kami. Ada kuasa firman Allah yang menolong dan memampukan kami menjalani hari-hari hidup di masa yang sukar di akhir zaman ini. Kalau ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami, maka Roh Kudus yang sudah dimeteraikan bagi kami yang percaya, itu akan menjadi penolong, penghibur, pembimbing dan penuntun yang menyertai kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati semua pelayan yang sudah melayani, berkati seluruh jemaat dan pemirsa ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah ini, jemaat dan para pemirsa yang sakit, yang punya masalah, pergumulan hidup, ujian dan tantangan dalam kehidupan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang punya persoalan masalah diberi pertolongan, jalan keluar kemenangan dalam nama Yesus. Dan mereka senantiasa kuat menjalani kehidupan ini. Berkati pekerjaan, berkati usaha, mata pencaharian seluruh jemaat dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Berkati studi anak-anak dari rumah, buat mereka berhasil, mereka sukses menatap masa depan. Mereka boleh naik kelas, lulus dalam ujian, mengikuti sekolah yang baru, jenjang yang baru, dan mereka diberkati. Yang kuliah juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dampak dari virus corona ini terasa kepada seluruh jemaat dan masyarakat pemirsa yang ada. Karena itu Tuhan, lindungi anak-anak Tuhan, pagari mereka, bentengi hidup mereka, berkati terus rumah tangga dan pekerjaan jemaat. Tidak ada yang kekurangan, tapi semua dipelihara, dijamin oleh Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat bagi seluruh jemaat dan pemirsa yang ada. Kami berdoa untuk pemilik TV kabel, keluarga Manorek Gosal diberkati oleh Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan di desa Noongan Raya yang juga sudah terima berkat dari keluarga Woran Masi dari Jepang, kiranya keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Berkati semua warga jemaat, warga gereja dan masyarakat di desa Noongan Raya ini. Berkati pemerintah yang ada di desa Noongan Raya. Berkati semua pemerintah kami sampai ke tingkat pusat. Engkau beri hikmat akal budi kepada mereka, dapat menjalankan tugas kepemerintahan dengan baik. Apalagi mereka sebagai Tuhan penanggung jawab menanggulangi wabah virus corona hari-hari ini. Beri kekuatan ekstra kepada pemerintah kami. Mereka cakap dan penuh hikmat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Kami berdoa buat saudara-saudara sebangsa kami yang Tuhan sementara bergumul dengan penyakit ini. Bagi mereka yang sudah terinfeksi virus corona, mungkin ada di rumah sakit, ada yang menjalani isolasi mandiri. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang terjadi seizin Tuhan. Ada waktu Tuhan, pemulihan Tuhan akan kerjakan. Bagi tim dokter, tim medis, para perawat ada di garda terdepan, Tuhan jaga, lindungi, sehat-sehatkan mereka juga Tuhan. Kuatkan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami yang sudah beribadah diberkati. Orang yang cinta Tuhan dan pelayanan, orang yang setia beribadah, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, dan segala penyakit dilalukan. Tuhan berkati kami semua, kami yang sudah memberi persembahan, yang bawa milik Tuhan, Tuhan balas berkat berkelimpahan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan pelayanan kami di hari-hari ini. Setiap malam ada jam doa mencari
kepenuhan Roh Kudus, merasakan urapan dan hadirat Tuhan. Kiranya jemaat juga berdoa di rumah masing-masing. Pada hari Kamis kami akan tayangkan ibadah pencurahan Roh Kudus secara langsung lewat live streaming di Facebook maupun lewat Tuhan TV kabel. Tuhan juga melawat memberkati. Hari Minggu pagi jam 9 kami jumpa di ibadah raya, ibadah agung, ibadah Pentakosta. Kami percaya Roh Kudus akan melawat kami semua. Ini doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami akan akhiri, kami akan tutup ibadah yang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah kita ke tempat kita masing-masing. Bawalah berkat, nikmat dan anugerah yang besar dan limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta dan kasih sayang, kekuatan dan penyertaan, janji dan jaminan keselamatan dalam Putra Allah Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus kiranya menyertai dan membimbing kita sekalian mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua yang percaya dan setia kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah yang diberkati Tuhan ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, aku beri terima kasih. Amin. Pengumuman khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Setiap hari Minggu dapat mengikuti tayangan, melihat di Facebook kami sebagai gembala. Saudara dapat lihat tayangan ibadah Pelnap. Itu merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh Komisi Pusat Pelnap ya, GPDI, dan kami gembala-gembala menayangkan itu. Kiranya anak-anak Pelnap dapat ya kegiatan ibadah Pelnap. Orang tua dapat memandu supaya dapat mengikuti ibadah-ibadah Pelnap ini dengan baik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.